untuk bisa mengatasi masa angkutan lebaran tahun 2025 ini. Kami menetapkan periode angkutan lebaran tahun 2025 ini dari tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 16 April, di mana puncak arus mudik kami proyeksikan di tanggal 26 Maret dan puncak arus balik ada di tanggal 7 April. Terdapat 55 kapal penumpang yang kami operasionalkan yang terdiri dari 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis yang masing-masing menyinggahi 74 pelabuhan dan 230 pelabuhan, sehingga ada kurang lebih 300 pelabuhan yang kita singgahin dari 55 kapal ini. Ketersediaan seat untuk sekali keberangkatan kami menyiapkan dari 55 armada kapal kami terdapat 60.212 seat untuk satu kali keberangkatan. Ini sudah termasuk dispensasi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dengan rata-rata dispensasi dari 55 kapal ini sebanyak 152%. Ketersediaan tiket selama masa Lebaran 2025, namun proyeksi penjualan kami berada di 644.000 tiket. Nanti akan kami sampaikan di belakang. Next. Beberapa langkah strategis yang kami lakukan terkait dengan kesiapan armada, bahwa seluruh kapal beroperasi dan telah melaksanakan docking. Jadi dari 55 kapal tadi yang beroperasi seluruhnya sudah docking reguler tahunan. Kemudian juga dilakukan ramcek oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini Ditjen Perhubungan Laut, yang dalam hal ini Direktorat Kapal dan Kepelabuhanan. Dari ramcek ini dinyatakan bahwa 55 kapal ini laik laut. Kemudian kami juga melakukan monitoring ketersediaan BBM, tentu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman-teman Pertamina. BBM yang kami butuhkan selama masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini sebanyak 22.000 kiloliter. Dan titik pengisiannya berada di 8 titik. Kemudian hal yang terpenting lagi selama menyangkut kesiapan armada adalah terkait dengan air tawar, yang tentu kami berkoordinasi dengan teman-teman pengelola pelabuhan yaitu Pelindo dan KSOP atau KUPP. Dan yang ketiga adalah yang penting lagi adalah terkait dengan perbekalan. Kami berharap dari ketersediaan BBM, air tawar, dan perbekalan ini semuanya siap ya, kalau istilah saya nih satset ya, satset babet gitu ya, yang ketika kapal sandar itu semuanya sudah pada posisi siap untuk mengisi, sehingga seluruh penumpang kami tidak menunggu lama dan dapat melanjutkan perjalanan ke pelabuhan tujuan. Yang kedua, langkah strategis kami adalah penyesuaian rute dan jadwal kapal, di mana kami melakukan reroute terhadap 19 kapal kami untuk mengantisipasi pelabuhan-pelabuhan yang padat penumpang. Kemudian kegiatan posko dan monitoring tentu saja kami lakukan. Kami menyadari bahwa keberhasilan pelayanan dari Pelni tidak terlepas daripada stakeholder, antara lain tentu Kementerian Teknis kami yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian Basarnas, kemudian BMKG, dan tentu saja dengan teman-teman Pelindo sebagai pengelola pelabuhan dan dengan TNI Angkatan Laut serta Kepolisian Republik Indonesia. Terkait dengan kenyamanan penumpang juga kami memperluas dari jaringan tiketing kami, di mana di tahun ini yang membedakan dari tahun lalu hanya ada BCA Mobile, sedangkan tahun ini bertambah 3 yaitu Mandiri Living, kemudian Brimo, kemudian Agen 46 BNI, dan Briling, sehingga jangkauan dari untuk mendapatkan tiket dan melakukan pembayaran lebih fleksibel lagi hingga dapat ke daerah-daerah 3TP. Next. Terkait dengan alat keselamatan kapal, bahwa di sini saya sampaikan dari 25 kapal penumpang tadi totalnya terdapat 67.892 alat keselamatan yang bisa dipakai oleh 67.892 orang. Begitu juga dengan kapal perintis. Apabila dijumlahkan keduanya, itu telah mengcover 145% dari total penumpang yang tadi kami sampaikan di depan, yaitu 60.212, di mana persyaratan International Maritime Organization, alat keselamatan di atas kapal harus available minimal 125%, sehingga telah memenuhi persyaratan pelayaran internasional. Next. Walaupun kita tidak berharap semua alat keselamatan itu dipakai satu pun.
Dan ini adalah sebaran penumpang, yaitu untuk angkutan lebaran tahun 2025 bahwa di tengah sebarannya 43%, di barat 31% dan di timur 26%. Next. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa proyeksi penumpang berada di 644.102 penumpang, di mana ini apabila dibandingkan dengan tahun lalu naik 0,4% pada jumlah yang berbeda. Karena tahun lalu jumlah kapal penumpang kami 26, sedangkan tahun ini jumlah kapal penumpang kami 25. Kalau dibandingkan apple to apple, kenaikannya kurang lebih di angka 3,6%. Adapun proyeksi pelabuhan keberangkatan terpadat adalah Makassar, Balikpapan, Ambon, Bau-Bau, dan Batam. Ruas-ruas yang padat Belawan Batam, Batam Belawan, Kumai Semarang, kemudian Makassar Bau-Bau, dan Balikpapan Surabaya. Penjualan tiket per 13 Maret ini sudah di angka 143.388 atau ekuivalen 22,3%. Rute-rutenya tadi sesuai dengan rute-rute proyeksi, yaitu Belawan Batam, Semarang, Surabaya, dan Bau-Bau. Next. Terdapat 2 program tiket gratis pada tahun ini, yaitu program tiket gratis Kementerian Perhubungan sebanyak 9.250 pax, di mana per hari ini sudah terjual atau terbook 6.254 pax atau ekuivalen 68%. Sehingga saya mohon bantuan dari rekan-rekan media untuk lebih menyampaikan ini kepada masyarakat. Masih terdapat slot sebesar 32% lagi untuk tiket gratis Kemenhub agar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Terkait dengan rute-rute ini juga bisa diakses baik di websitenya Kementerian Perhubungan maupun Pelni, sehingga bisa didapat ruas-ruas mana yang bisa terinformasi, ruas-ruas mana yang masih available. Next. Program yang kedua adalah program mudik gratis BUMN. Pelni bekerja sama dengan rekan-rekan BUMN yang lain, dan ini ada tersedia 3.200 pax, namun ini sudah terbook semua. Per hari ini ditambah lagi 200 pax dari Pelindo. Terima kasih Pak Putut untuk menambahkan kuota mudik gratis kami BUMN. Baik Pak Putut, Pak Heru. Ini adalah kesiapan layanan penumpang, bahwa kami menambahkan pelabuhan suplai permakanan dari 8 titik suplai menjadi 13 titik suplai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tadi, dan untuk memastikan bahwa di atas kapal tidak kekurangan permakanan atau perbekalan. Jumlah kasur di atas kapal pun juga kami lebihkan sejumlah 117% dari kapasitas penumpang di atas kapal. Kebersihan juga kami jaga, dan petugas pelayanan juga kami tambah. Di samping itu juga untuk ruas-ruas yang padat, kami meminta anggota TNI Angkatan Laut juga untuk ikut berlayar untuk lebih menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang di atas kapal. Next. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa channel pembelian bertambah 4, yaitu Living Mandiri, Brimo, Agen Drilling, dan BNI Agent 46, yang kesemuanya ini untuk lebih membuat nyaman calon penumpang kita, ya Mbak Putri, untuk bisa mencapai hingga ke kepulauan-kepulauan dan daerah 3TP.